Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku Jumat Wage dimanapun Anda berada. Ajar materi kali ini tentang menghadap kemana rumah weton Jumat Wage. Nah ini juga sama ya, juga sama dengan arah rezeki. Menghadap kemana? Harus berjalan kemana? Menghadap kemana? Coba Anda menghadap ke bawah atau menghadap ke atas. Nah, jadi jangan menghadap ke empat penjuru. Menghadap ke atas saja. Menghadap Tuhan, Bapa Angkoso, atau menghadap bumi, Ibu Pertiwi. Jadi ketika Anda sudah mengikuti video saya ya, 800 video, harusnya Anda ini sudah bisa menjawab. Dengan menggunakan mata batin Anda. Dan setiap Jumat Wage itu beda-beda. Tergantung dari energi orang tersebut. Ya. Nah, itu akan menentukan sendiri gitu. Arahnya apakah selatan, apa ke barat, apa ke timur. Nah, ini sifatnya real time ya. Sifatnya itu up to date. Ya. Kalau Anda nanti saya bahas menghadap ke selatan, ke utara dan sebagainya. Ini sama dengan bahasan kemarin ya, katanya dengan arah rezeki. Tidak up to date. Ya. Nah, untuk lebih up to date itu adalah gunakan rasa Anda. Ya, gunakan akal pikiran Anda. Nah, pasti akan ada dua. Ya, akan ada dua pandangan. Ketika Anda menggunakan akal pikiran, ya, ketika Anda menggunakan rasa Anda, nah, ini pasti bertentangan. Pikiran Anda, logika Anda ke selatan, rasa Anda ini ke utara. Bingung Anda. Maka kemampuan olah rasa, kemampuan peka suasana alam, kemampuan membaca bisikan gaib, bisikan batin Anda itu penting untuk mengetahui hal-hal semacam ini. Jadi tidak dihitung-hitung lagi. Ya, paham Anda? Misalkan ya, saya kopiok kartu tarot lah, atau kartu remi lah, kartu apa. Saya kocok, jerat. Nah, keluar angka ya. Keluar petunjuk katakanlah harus ke arah timur. Padahal akal pikiran Anda ini ke arah selatan. Perasaan Anda, hati Anda ini ke arah utara. Anda datang ya kepada saya, tak kasih tahu, ini arahnya ke timur. Bingung toh, akan ada keraguan-keraguan di dalam itu. Apa yang Anda harus lakukan? Ya, bingung. Anda semakin banyak pengetahuan, itu semakin bingung. Ya. Ada juga strategi teman-teman. Ya. Ada strategi itu juga ada. Jadi katakanlah ya, Anda persiapan saja pakai strategi juga bisa ya. Rumahnya hadap selatan, tapi pintunya hadap ke barat. Ya bisa. Sama saja itu sudah menghadap ke barat. Ada strategi semacam ini. Apalagi kalau Anda ini mempelajari tentang Feng Shui, sudah beda lagi. Bingung lagi. Ya. Akan banyak pemahaman. Jadi kalau katakanlah ada primbon, ada 100 primbon, kaitannya dengan arah rumah mana yang terbaik ya membangun rumah bagi teman-teman Jumat Wage. 4 penjuru itu baik semua. Tetapi yang paling baik gunakan rasa. Kalau masih tidak yakin, gunakan minta petunjuk sama Tuhan. Doa. Sholat istikharah. Nah, gitu caranya itu teman-teman. Jadi setelah kita ini mempertimbangkan akal kita ini kita gunakan. Nah, kalau hadap ke selatan tidak terkena matahari karena ada di perumahan misalkan. Saya harus ngadap ke barat supaya bisa terkena matahari dari timur. Nah, itu juga Anda pelajari. Ya. Semakin akal Anda ini banyak pemahaman, akan semakin banyak nanti pertimbangan.
itu Anda tulis, inventaris. Caranya menggunakan akal pikiran. Nah, selanjutnya meditasi, menggunakan rasa. Nah, Anda coba, Anda paksa, Anda lihat ya 50 tahun ke depan. Bagaimana kalau saya ini membangun rumah menghadap ke selatan atau ke barat, ke timur. Nah, jadi caranya seperti itu. Ketika Anda menggunakan rasa, ya, rasa. Ini Anda bisa membaca masa depan. Langsung ya, niatkan di dalam hati. Saya mau membangun rumah ya dengan menghadap ke utara katakanlah. Bagaimana 50 tahun ke depan? Apakah ada kesuksesan ketika saya menghadap? Caranya semacam itu. Cara untuk menggunakan rasa. Ulangi sampai 4 penjuru ya. Utara, timur, selatan, barat. Pasti nanti Anda akan menemukan jawaban melalui rasa. Nah, selanjutnya tinggal eksekusi ya, menentukan ini yang saya pakai yang mana gitu. Dengan pertimbangan-pertimbangan tadi. Anda catat, memori Anda ini terbatas ya. Anda catat. Kalau ke barat ini pertimbangan ini, kalau ke utara pertimbangan ini, ke timur pertimbangan ini. Dari 4 penjuru itu ada pertimbangannya. Secara akal pikiran, satu itu. Secara rasa 4 penjuru ya. Ketika Anda sudah meditasi, melihat ya dengan kemampuan Anda seadanya saja, tidak usah macam-macam. Akan bisa melihat keempat penjuru tadi mana yang lebih dominan. Nah, ketika itu masih ragu, baru Anda minta petunjuk sama Tuhan melalui doa. Nah, pasti Anda akan mendapatkan petunjuk. Nah, caranya semacam itu teman-teman. Tapi kalau Anda masih bingung ya sudah, hadapkan aja ke atas ya atau ke bawah rumah Anda. Artinya apa? Bapak Angkoso, Ibu Pertiwi. Ya. Jadi tidak usah dibuat ribet ya kaitannya dengan arah rumah dan sebagainya. Ya, kalau Anda tinggal cari perumahan di perumahan ya akan kesulitan gitu. Ya, kecuali kalau perumahan itu belum ada penghuninya ya. Nah, itu Anda bisa menentukan arah hadapnya itu, mencari kaplingan gitu. Beda ketika Anda ini berada di desa ya. Rumah desa ya bisa menentukan hadap kemana-mana juga bisa gitu. Ya, tetapi intinya ya ketika Anda menghadapkan membangun rumah, intinya itu Anda itu harus bisa bersinergi dengan lingkungan di sekitarnya gitu. Ya, bisa dipandang secara estetika itu bagus ya. Tidak membuat tetangga Anda itu istilahnya itu iri, dengki, juga bisa semacam itu. Ketika itu Anda lakukan, saya yakin ya menghadap kemanapun ya Anda akan diberkahi ya karena Anda sinergi dengan alam. Demikian saudaraku Jumat Wage, semoga materi kali ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.